Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ya. Jadi seperti biasanya untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa saham yang saya bahas, ada beberapa video ya. Silakan ditonton. Nah, saya mulai langsung untuk yang pertama adalah untuk Bank Jago TBK atau Arto ya. Jadi Arto ini sudah saya bahas lumayan sering ya akhir-akhir ini ya. Memang kondisinya di sini adalah downtrend ya. Downtrendnya sebenarnya masih cukup strong ya. Karena kalau kita lihat dari weekly chartnya di sini ya, dia masih belum berhasil breakout ke atas high-nya dari minggu yang lalu lagi ya, 2 minggu yang lalu ya. Jadi masih berada di bawahnya 8.900. Sebenarnya kalau mau buy untuk Arto ini masih belum ketinggalan ya. Malah kalau saya sarankan sih lebih amannya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 9.000 ya. Itu yang sudah saya pernah bahas sebelumnya, atau minimal paling cepat 8.900 ya kalau dari weekly-nya ya. Jadi kalau yang mau buy, yang belum punya ya, kalau mau buy tunggu aja kalau sudah berhasil naik minimal ke atas 8.900. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Pak Sunar, kalau mau buy on weakness bagaimana? Memang kalau kita lihat low-nya di 6.600 ya. Nah, kondisinya di sini kan masih downtrend dan downtrendnya masih strong. Buy on weakness masih belum saya sarankan ya. Jadi biasanya kalau untuk saham yang downtrend, kalau yang buy on weakness, saya sarannya malah lihatnya ke atas ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout resistennya, barusan kita buy ya. Jadi bukan lihat di support berikutnya, terus kalau kita mau lihat di support berikutnya lagi, ini turunnya bisa ya jauh lagi ya. Kalau kita lihat di sini ya, kurang lebih kalau kita gambarkan area supportnya ya, kurang lebih ya seperti ini. Ini bisa sampai sekitar 4.700-an di sini ya, kurang lebih ya sebelumnya. Ini kurang lebih area supportnya untuk Arto ya, kalau dia breakdown lagi di bawahnya 6.600 ya. Jadi memang arahnya masih ke bawah. Kalau mau buy ya jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Ini weekly chartnya memang dia lagi testing area 8.900. Kalaupun misalnya Anda mau buy weakness di bawah ya, ya boleh aja sih, nggak ngelarang saya. Jadi bisa pakai acuan 6.600 ya. Misalnya kalau dia koreksi lagi di bawah 6.600 ya, tapi saya nggak mendoakan turun nggak ya. Mudah-mudahan berhasil rebound. Belinya itu kalau dia sudah berhasil naik atau rebound atau mantul ya istilahnya ke atas 6.600 barusan kita buy. Itu yang mau buy on weakness. Kalau nggak mau buy sekarang ya. Seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Nah, untuk daily chart-nya kurang lebih juga sama ya. Ini area 9.000 yang saya gambarkan sebelumnya garisnya. Itu saya ambil dari kalau kita mundur ke belakang di sini ya. Jauh di sini ya. Sebentar saya tebelkan supaya kelihatan jelas. 9.000. Mengapa saya pakai acuan 9.000 ya? Karena kalau kita perhatikan dari bawah ketika dia naik tinggi ya, kemudian dia koreksi ya. Nah, di sini kita lihat dia breakout lagi ke atas 9.000 barusan dia aman ya. Bisa sampai rally sampai 11.650-an ya. Atau 11.750 di sini ya kurang lebih ya. Jadi selama masih di bawahnya 9.000 sebenarnya dia masih resiko ya, seperti itu ya. Walaupun Pak Sunar reboundnya kan lumayan tinggi gitu ya. Tapi kita jangan lupa ya, di sini sebelumnya pernah terjadi ya, reboundnya tinggi, besoknya memang masih bisa higher high. Jadi kemudian nggak lama koreksi lagi Pak Sunar, kemudian naik lagi. Tapi di sini sudah mulai berjuang untuk bangkit ya. Kalau kita lihat MA20-nya ini masih mengarah ke bawah ya. Jadi candle-nya juga masih di banyak MA20. Jadi kalau mau buy sih jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja, santai aja ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stopnya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk Arto, mudah-mudahan lancar. Kemudian BRIS. BRIS ini juga secara mingguannya juga downtrend ya. Sebelumnya sudah saya bahas 1750 adalah acuannya. Jadi sebenarnya untuk BRIS ini kalau Anda mau buy sekarang itu masih resikonya masih tinggi ya. Memang saya ada buy BRIS tapi saya buy-nya nggak banyak ya. Saya maunya nanti kalau mau tambah, tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 1750 saya tambah lagi ya, yang lumayan banyak ya. Jadi masih istilahnya masih saya kasih mark gitulah ya. Kasih tanda ya. Kalau naik saya tambah lagi atau average up, itu strategi saya. Kalau turun ya saya cut loss ya. Stop loss saya pasang agak jauh ya, 1340. Oh, mungkin ada yang tanya, lupa Sunar kok jauh banget stop lossnya. Karena memang fluktuasinya tinggi ya. Dan risikonya masih downtrend juga. Tapi saya kan belinya nggak banyak ya. Jadi istilahnya kalaupun loss sampai di bawah 1340,
itu nilai rupiahnya nggak terlalu banyak ya, nggak sampai mengganggu portfolio saya seperti itu ya. Jadi saya mark, kalau naik saya tambah lagi atau average up. Kalau misalnya mau buy on weakness sekarang, boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, ini acuan swing low sebelumnya kan di 1465 ya. Jadi pas penutupannya dia di area sekitar 1460 ya, masih di bawah 1465 ya. Nah, strategi seperti ini sebenarnya kalau mau buy on weakness kita tunggu aja. Jadi kalau minggu ini ya 30 Mei sampai dengan 3 Juni 2022, kalau dia berhasil naik ke atas 1495 yang mau buy on weakness silahkan. Tapi jangan terlalu banyak karena trennya masih strong downtrend ya seperti itu ya. Jadi bertahap aja, nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Itu untuk BRIS. Ini secara weekly chartnya seperti itu ya. Support resistennya. Kemudian kalau dari daily chartnya, nah ini kalau kita perhatikan ya, ini juga sudah pernah saya gambarkan 1465. Saya ambil dari low-nya di sini ya. Jadi mungkin yang ngikutin saya, oh Pak Sunar saya sudah buy 1465 ke atas saya buy. Ternyata kok ditutup di bawahnya ya. Kalau sudah buy ya pasang aja stop loss-nya ya di area 1410 dan maksimum di 1345 atau menggunakan 1340 ya. Ini ada swing low di sini ya. Jadi yang mau buy sekarang kalau misalnya testing aja Pak Sunar, ya siapa tahu naik ya seperti itu. Biasanya kan anggapannya seperti itu. Tapi ini kan kondisinya masih downtrend ya. Jadi jangan terlalu banyak, masih resikonya lumayan besar ya. Nah, belinya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 1580 boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1690 boleh tambah lagi ya. Target price-nya di 1800, 1900 dan 2000 kurang lebih seperti itu. Jadi garis-garisnya ini saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop, stop loss ya. Dan juga average up. Jadi kalau dia berhasil naik lagi kita tambah lagi atau average up. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif ya. Karena setiap kali kalau dia breakout ke atas MA20-nya untuk BRIS ini ya, nggak lama lagi dia langsung turun ya. Turunnya lumayan drastis ya. Kalau kita perhatikan sini ya, breakout turun drastis, breakout besoknya turun drastis, breakout besoknya turun drastis. Seperti ya. Ini breakout kemudian gagal ya, inverted hammer ekornya panjang ke atas. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau dia berhasil breakout, kalau mau buy silahkan. Tapi untuk amannya tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 1580 ya. Paling tidak ya, kalaupun misalnya gagal ya, ini kan di sini kalau kita perhatikan di atasnya di sini ya 1580 ke atas, kemudian kalau kita perhatikan ini high-nya kan di 1675. Ya kalau kita pasang trailing stop-nya 1650 ya mungkin masih untung ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk BRIS, mudah-mudahan dia berhasil rebound lancar ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BTPS. BTPS sudah saya bahas sebelumnya di analisa bank-bank syariah ya. Jadi kalau dia selama berada di bawah 3.300 sebenarnya masih resiko ya. Turunnya masih cenderung dalam. Jadi sebelumnya ada yang tanya saya di grup juga, oh Pak Sunar, waktu sebelumnya rebound ya, nanti saya bahas di daily-nya ya. Ini sebenarnya masih weekly-nya ya. Jadi selama di bawah 3.300 dia itu masih resiko turunnya ke bawah. Jadi jangan terlalu agresif. Kalaupun Anda mau coba-coba, ya boleh dikatakan tangkap hijau satu lah ya. Ini masih downtrend-nya masih kuat ya. Ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas high-nya minggu lalu ya. Di atas 3050 barusan kita buy. Nah, kenapa kalau kita buy itu tunggunya belinya di atas? Kata kuncinya di sini adalah konfirmasi ya. Kalau arahnya masih downtrend-nya strong ya. Saya kecenderungan kalau mau buy, saya lihatnya di atas. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout resistance terdekatnya, barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Jadi saya nggak mau istilahnya kalau sahamnya downtrend, langsung lihatnya ke bawah terus. Support berikutnya di mana? Support berikutnya di mana? Enggak ya. Saya lihatnya ke atas ya. Jadi misalnya posisinya sekarang di sini ya. Wah, resistance terdekatnya di 3.300 dia belum berhasil. Ternyata turun lagi, naik ya. Belum berhasil ya. Nah, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.300 barusan kita buy. Jangan terlalu takut sih ya. Ini masih dikasih kesempatan, profitnya lumayan ya. Paling enggak dari 3.300 sampai 3840 ya. Memang kalau sudah berhasil naik, Pak Sunar besoknya atau minggu depannya kok turun lagi. Ya kadang-kadang kalau saya sudah sharingkan ya, trading di saham itu kadang-kadang pertama gagal ya, keduanya gagal ya, ketiga kalinya gagal. Tapi kalau dia bisa berhasil rebound lagi keempat kalinya, kadang-kadang belum tentu gagal lagi ya seperti itu ya. Jadi tetap aja fokus ke garis-garis yang sudah saya berikan, support resistance terdekatnya. Itu untuk weekly-nya seperti ini ya. Kemudian kalau untuk dari daily chart-nya, ini kita perhatikan, kalaupun Anda mau buy on weakness ya, ya boleh dikatakan ini tangkap pisau jatuh. Karena kenapa? MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya jauh di bawahnya MA20 ya. Walaupun terakhir dia mulai rebound
naik ke atas. Tapi ini lebih baik paling cepat ya kalau mau buy, tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 3000. Ini dari daily chart-nya seperti itu. Ya kalau kita perhatikan ya sebelumnya turun dari atas ke bawah. Nah kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000, peluangnya masih ada untuk naik sampai 3320 ya. Lumayan ya, 2 digit ya, 10% ya. Nah, itu untuk BTPS. Tapi stop loss-nya agak jauh memang ya, 2830. Itu dari low terdekatnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita mundur ke belakang, selama dia bertahan di atasnya 3000, dia masih ada peluang ke 3320. Kemudian kalau resisten berikutnya sekitar 3650-an ya, seperti itu ya. Nah, ini masih cenderungan downtrend ya, mengarah ke bawah. Jadi belinya bertahap aja, santai. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih strateginya seperti itu. Berikutnya untuk PNBN. PNBN masih naik lagi Pak Sunar. Apakah saatnya buy? Nah ini kan kalau kita perhatikan support terdekatnya di 1025. Yang belum punya kalau mau buy sekarang silahkan ya. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1025 dan low-nya minggu lalu ya di 995. Nah kalau yang mau buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 855 tapi nggak dikasih ya. Nah kalau nggak dikasih, kalau mau buy on weakness tunggu aja di dua area di atasnya ini ya. Jadi di 1025 atau 920 itu area buy on weakness-nya kalau mau buy on weakness ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1025 atau di bawah 920, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau ini ya, kita lihat ya, dia koreksi kemudian rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita beli. Atau ya, kalau misalnya, wah Pak Suntar nggak dikasih, ternyata dia breakout Pak Suntar. Naik ke atas 1085. Nah, kalau dia breakout ke atas ya, kita boleh buy high sell higher. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil breakout, kalau mau nyusul ke atas ya silakan. Istilahnya ride the bull ya. Kita menaikin banteng ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini target price-nya 1250 masih memungkinkan. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1085. Jadi kalau sekarang yang belum punya ya tunggu aja ya, tunggu buy weakness atau sekalian tunggu breakout kalau mau buy. Strateginya seperti itu. Itu kalau dari weekly chart-nya. Kalau di daily chart-nya memang agak sedikit berbeda ya gambaran garis-garis saya. Di sini area buy weakness-nya sesuai dengan garis-garis ya. Kalau mau buy tunggu aja di area 950-an ya kurang lebih ya. Sebentar. 950 sampai dengan area yang paling dekat di 1030 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1030 ya seperti ini ya. Sudah naik kemudian koreksi. Kalau dia sudah berhasil rebound lagi, di sanalah kesempatan kita untuk mulai buy untuk PNBN ya. Nah, terus terang untuk PNBN saya sudah jual kena trailing stop, saya belum buy back ya. Terakhir kan dia rebound kencang. Jadi saya putuskan saya pindah dulu ke BNGA ya. Karena menurut saya kalau posisi sekarang antara PNBN dan BNGA saya masih cenderung lebih suka BNGA walaupun BNGA saya sudah bahas sebelumnya ya. Dia masih cenderung downtrend, tapi saya mulai istilahnya nyicil, banyak bertahap. Kalau naik saya tambah lagi, tapi kalau turun saya nggak tambah lagi ya, pasang trailing stop atau stop loss. Kalau di sini kalau mau buy high sell higher, lebih baik tunggu sekalian breakout ke atas 1110 kita buy. Target price dekatnya sekitar 1200. Kalau nggak berani ya buy on weakness saja di 1030 atau 950. Karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20. Jadi sebenarnya untuk PNBN ini masih cukup bagus uptrendnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk BDMN. Mungkin nggak banyak yang suka BDMN ya karena kecenderungan lesu. Sunar sideways-nya di bawah terus ini antara 2300 dengan 2510. Nah kalau bicara mengenai kalau yang suka trading sideways-nya ya, selama bertahan di atas 2300 untuk BDMN ya, itu kalau kita buy ya tunggu aja dekat di antara sekitar 2350-an ya. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ya, salah kesempatan kita untuk buy. Nah, selama bertahan di atas 2300 ya, dia masih ada peluang untuk capai targetnya di 2510 ya. Jadi profitnya sih lumayan lah ya, seperti itu ya. Ini posisi sekarang memang di tengah-tengahnya ya, nanggung ya kalau di tengah-tengahnya. Jadi sekalian tunggu buy weakness lagi di 2300 atau buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas 2510 kita buy, target price berikutnya di 2700 dan 2900. Memang di sini kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, ini sebelumnya dia gagal loh Pak Sunar. Nah kalau kali ini dia berhasil breakout lagi, apakah berarti dia bakalan turun lagi? Kita nggak tahu 100% ya seperti itu ya. Jadi nggak pasti 100% bakalan turun lagi nggak. Tapi belum tentu 100% naik ya. Ya belinya bertahap aja. Makanya kalau dia berhasil breakout barusan kita buy. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Cenderung sideways ya.
Kalau yang suka trading saham sideways ya, BDMN ini salah satunya ya yang cukup bagus ya, tertahan di bawah. Nah, kalau mengenai daily chartnya, ini garisnya sudah pernah saya gambarkan coret-coretannya ya. Sebelumnya saya bahas mengenai Fibonacci retracement ya. Dari sini swing low-nya dan swing high-nya Fibonacci retracement 61,8% itu di area sekitar 2420 ya. Nah, di sini kalau kita berdasarkan ilmu Fibonacci retracement ya, selama dia bertahan di atasnya Fibonacci retracement 61,8% di jalur ini ya, sebelumnya saya tarik di jalur uptrend-nya ya, ketika dia koreksi ya. Kalau dia sudah berhasil naik bertahan di atas 61,8%, maka ada peluang untuk naik lagi berikutnya ke 38,2% ya. Target price-nya kurang lebih sekitar area 2640 ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja ya. Terakhir naiknya lumayan tinggi dan volumenya juga naik tinggi, asing juga lumayan buy ya seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang boleh ya. Nanti setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Buy-nya sih jangan terlalu banyak ya, karena sudah saya gambarkan tadi ya weekly-nya ya, dia masih kecenderungan sideways ya. Tapi kalau sudah berhasil breakout lagi ke atas 2510 atau 2540 ya, acuan swing di sini mau tambah lagi atau average up silakan untuk BDMN ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Oke, kemudian berikutnya untuk saham yang kecil ya, seperti itu ya, saham kecil-kecil lah ya. Saya tambahkan satu aja yang menurut saya sih lumayan menarik ya untuk BVIC ya. Ini grafik mingguannya untuk Bank Victoria Internasional. Memang kalau kita lihat dari volumenya resikonya tinggi ya, karena masih kurang liquid ya menurut saya kalau untuk BVIC ya. Tapi di sini kalau berdasarkan price actionnya ya, saya gambarkan support resistance-nya di sini ya. Ini terakhir swing low-nya di sini ya, ketika dari atas dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound di sini ya 148 ya. Nah, kalau kita lihat di sini mundur ke belakangnya, dari bawah dia naik ke atas 148 naik ya. Kemudian koreksi selama bertahan di atasnya 148 sebenarnya dia masih ada peluang untuk naik minimal untuk target price-nya sekitar 189 bisa tercapai ya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang di sekitar close-nya 154 ya. 154 ke 189 ya masih lumayan ya seperti itu ya. Profitnya lumayan, tapi belinya jangan terlalu banyak karena likuiditasnya masih kurang ya seperti itu ya. Ini bank buku saya lupa ya, mungkin buku 1 atau buku 2 ya seperti itu ya. Saya nggak ingat ya, tapi yang penting setahu saya sih dia di bawah buku 3 ya. Buku itu artinya bank umum klasifikasi usaha ya. Kalau buku 4 kalau salah aset bersihnya di atas 30 triliun kalau saya seperti itu ya klasifikasinya. Kalau buku 3 atau 2 saya lupa, silakan cek sendiri di websitenya BI ada ya, Bank Indonesia ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada peluang bagi yang suka tangkap pisau jatuh. Sebenarnya kalau bilang tangkap pisau jatuh ya ini sudah mulai rebound ya, maksud saya seperti itu ya. Sudah pernah menancap pisaunya di 130 terakhir ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil sukses naik. Ini bagi yang suka bank yang kecil-kecil lah seperti itu ya. Nilainya juga nggak banyak ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya ini setahu saya jarang atau nggak pernah saya bahas ya. Nah, kalau kita ambil acuan dari sini ya 148 ya. Ya pasang aja kalau mau buy sekarang stop loss-nya di 148, maksimum stop loss-nya di 136 ya. Begitu ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ya, breakout ke atas 157 ya, boleh tambah lagi atau average up atau pakai acuan high-nya yang terdekatnya, yang kemarin ya, tanggal 27 Mei ya, hari Jumat ya. Kalau dia naik ke atas 160 tambah lagi atau average up. Berikutnya setiap kelipatan Rp10 aja ya, kalau mau tambah lagi atau average up, target price terdekatnya di 180. Kalau dia berhasil naik lagi, target berikutnya di 200 ya. Itu untuk BVIC ya. Jadi kalau istilahnya spekulasi buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Seperti itu ya. Memang harganya sudah berhasil breakout ke atasnya, jadi belinya bertahap aja. Volumenya masih kecil ya. Jadi jangan terlalu banyak ya. Maksud saya seperti itu ya. Resikonya ya takutnya kalau Anda sudah beli, kalau dia turun kita nggak bisa jual karena volumenya kurang ya seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Tapi menurut saya sih ada peluang ya. Karena menariknya kalau dia bertahan di atas 148, dia kenaikannya bisa lumayan tinggi ya naiknya ya. Nah, seperti itu ya. Apakah tunggu aksi korporasi atau news ya kita nggak akan pernah tahu. Ini bagi yang tipe suka yang belum naik ya seperti itu ya. Kadang-kadang ada yang tanya ke saya, oh Pak Sunar, bahas dong saham-saham yang belum naik gitu ya. Ya mungkin ini salah satunya yang sudah mulai naik tapi
masih belum tinggi banget ya, maksudnya seperti itu. Tapi ini masih resiko, tapi jangan terlalu banyak ya, intinya seperti itu belinya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah saya bahas. Ini video kedua. Jadi kalau mau lihat video lainnya bisa cek di video deskripsi, ada playlistnya ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Itu yang paling penting ya. Sekian, terima kasih banyak.